Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan fungsi dari menu bar home dan bar insert pada Microsoft Word. Berikut ini merupakan tampilan menu bar home pada Microsoft Word. Secara umum, menu bar home berfungsi sebagai pengelola naskah dokumen. Yang pertama, ada fungsi button pada clipboard. Tampilan button pada clipboard terlihat seperti gambar yang ada pada slide berikut. Button pada clipboard terdiri dari copy, paste, cut, dan format painter. Yang pertama ada copy. Copy berfungsi untuk menyalin teks atau objek terpilih pada naskah. Hasil salinan secara sementara akan disimpan ke clipboard. Yang kedua ada paste, yaitu untuk menyisipkan hasil teks atau objek yang telah di-copy dan cut. Yang ketiga ada cut. Cut berfungsi untuk memotong, kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi lain di dalam dokumen. Yang keempat ada format painter, yang berfungsi untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya. Caranya dengan klik format painter untuk menyalin format teks ke satu bagian teks lainnya. Yang kedua ada fungsi button pada font. Tampilan button pada font terlihat pada slide berikut ini. Button pada font terdiri dari font, ada font size, bold, italic, underline, dan lain sebagainya. Yang pertama ada fungsi font. Fungsi font sendiri yaitu untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraf yang diseleksi. Yang kedua ada font size, yaitu untuk mengubah ukuran huruf pada bagian naskah yang diseleksi atau bisa juga mengubah ukuran dengan keyboard. Yang ketiga ada grow font dan shrink font, yaitu untuk memperbesar ukuran huruf dan memperkecil ukuran huruf. Yang keempat ada bold. Bold berfungsi untuk menambah efek cetak tebal pada bagian teks yang diseleksi. Yang kelima ada italic, yaitu untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi. Yang keenam ada underline, untuk menambahkan efek garis bawah pada bagian naskah yang diseleksi. Selanjutnya ada strike through, untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi. Yang kedelapan ada subscribe, yaitu untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar teks normal. Kemudian ada superscript, yaitu untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di atas garis teks normal. Selanjutnya ada change case, yang berfungsi untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf kapital atau huruf normal secara otomatis. Yang ke-11 ada text highlight color, yang berfungsi untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang dipilih. Kemudian ada font color, yang berfungsi untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi. Dan yang terakhir ada clear formatting, yang berfungsi untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke default font. Yang ketiga ada fungsi button pada paragraf. Tampilan button pada paragraf dapat kita lihat pada slide ini. Yang pertama ada fungsi bullets, yaitu untuk membuat daftar atau penomoran berupa simbol atau picture. Yang kedua ada numbering, yaitu untuk membuat daftar penomoran berupa angka. Yang ketiga ada multi-level list, berfungsi untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut. Yang keempat ada decrease indent, yang berfungsi untuk menurunkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 2 ke level 1. Berbeda dengan increase indent, yang berfungsi untuk menaikkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 1 ke level 2. Yang keenam ada show atau hide, yaitu untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf, mark, dan simbol format lain, misalnya break section, spasi, dan enter. Yang ketujuh ada align text left, center, right, atau justify. Jadi tulisan bisa diletakkan untuk rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan dan kiri. Masing-masing pengaturan di keyboardnya seperti yang terlihat pada slide di sini. Yang kedelapan ada line spacing, yang berfungsi untuk mengatur spasi atau jarak antar baris dokumen. Yang kesembilan ada shading, yang berfungsi untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks. Yang ke-10 ada borders, yang berfungsi untuk menambah variasi border pada sebuah teks. Yang terakhir ada sort, yaitu untuk mengurutkan data pada sebuah tabel. Yang keempat, ada fungsi button pada style. Tampilan
button pada style, seperti yang terlihat pada slide berikut. Yang pertama ada style. Style berfungsi untuk mengubah style paragraf atau dokumen secara otomatis. Pada bagian ini terdapat beberapa pilihan style yang dapat menjadikan dokumen terlihat lebih cantik dan profesional. Yang kedua ada change style, yang berfungsi untuk mengubah style paragraf yang aktif. Pada bagian ini dapat dilakukan perubahan bagian style, warna style, dan font style. Yang kelima ada fungsi button pada editing. Pertama ada find. Find berfungsi untuk mencari kata atau halaman secara cepat. Yang kedua ada replace. Replace berfungsi untuk mengganti kata atau frase atau kalimat secara cepat dan otomatis. Yang ketiga ada select, yang berfungsi untuk menyeleksi bagian naskah atau gambar secara cepat. Melalui button ini dapat dilakukan seleksi teks, table, caption, dan gambar secara cepat. Untuk selanjutnya, ada fungsi menu bar pada insert. Tampilan menu bar insert dalam Microsoft Word adalah seperti berikut ini. Secara umum, menu bar insert berfungsi untuk penyisipan pada dokumen. Yang pertama ada fungsi button pada page. Tampilan button pada page yaitu seperti yang terlihat pada slide ini. Yang pertama ada cover page, yaitu untuk menambahkan cover halaman dengan beberapa pilihan yang menarik. Yang kedua ada blank page, yang berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. Yang ketiga ada page break, yang berfungsi untuk menempatkan kursor awal bagian halaman berikutnya. Yang kedua ada fungsi button pada tables. Tampilan button pada tables terlihat seperti yang ada pada slide berikut. Ada insert table, ada draw table, ada convert text to table, Excel spreadsheet, dan convert text to table. Pertama, insert table. Berfungsi untuk menyisipkan objek table secara otomatis atau secara manual. Penyisipan table secara otomatis hanya dibatasi maksimal terdiri dari 10 kolom dan 8 baris. Tetapi pada pembuatan table secara manual, table dapat dibuat lebih dari 10 kolom dan 8 baris. Yang kedua ada draw table, yang berfungsi untuk mengatur atau setting style table secara manual. Misalnya hanya mengubah garis luar table, hanya menambahkan shading, dan sebagainya. Yang ketiga ada convert text to table, yang berfungsi untuk menyisipkan objek table. Selain itu juga dapat mengkonversi teks menjadi table. Yang keempat ada Excel spreadsheet, yang berfungsi untuk menyisipkan lembar kerja dari aplikasi Microsoft Excel 2007 ke lembar Microsoft Word. Kemudian ada convert text to table, yang berfungsi untuk menyisipkan objek table dan dapat digunakan untuk menyimpan desain table yang sudah dibuat pada Tables Gallery. Yang ketiga ada fungsi button pada illustration. Tampilan button pada illustration dapat dilihat pada slide ini. Terdiri dari picture, clip art, ada shape, smart art, dan chart. Pertama ada picture. Picture berfungsi untuk menyisipkan objek image dari direktori lain. Yang kedua ada clip art, yang berfungsi untuk menyisipkan objek image atau clip art dari direktori lain. Yang ketiga shape, yaitu untuk menyisipkan objek shapes pada dokumen, misal penambahan objek lingkaran, segi empat, kubus, dan lain sebagainya. Yang kelima ada chart, yaitu untuk menyisipkan objek grafik pada dokumen. Yang terakhir ada smart art, yang berfungsi untuk menyisipkan lembar objek struktur organisasi, flowchart, dan sebagainya. Yang keempat ada fungsi button pada links. Tampilan button pada link seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Ada hyperlink, bookmark, dan cross-reference. Pertama ada hyperlink. Hyperlink berfungsi untuk menghubungkan bagian naskah dengan file dari direktori lain atau dengan alamat website. Yang kedua ada bookmark, yang berfungsi untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian naskah lain dalam dokumen yang sama. Yang ketiga ada cross-reference, yang berfungsi untuk menghubungkan teks dengan objek, seperti table, gambar, dan sebagainya, yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. Yang terakhir, ada fungsi button pada header and footer. Tampilan button pada header and footer seperti berikut ini. Ada header, ada footer, dan page number. Yang pertama ada header. Header berfungsi untuk menambahkan teks header, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di bagian atas halaman pada sebuah dokumen. Header dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama instansi, dan sebagainya.
Yang kedua ada footer. Footer berfungsi untuk menambahkan teks footer, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di bagian bawah halaman pada sebuah dokumen. Sama seperti header, footer juga dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, ataupun nama instansi. Yang ketiga, page number. Page number yaitu untuk menambahkan header atau footer berupa penomoran halaman. Cukup sekian penjelasan terkait fungsi menu bar home dan menu bar insert dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.